Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mempelajari inferensi logika ya, masih di materi logika informatika. Oke, masih dengan saya Eko Arianto ya. Kita langsung aja untuk ke materinya, tidak usah bertele-tele. Oke, bisa dilihat inferensi logika. Jadi di sini yang akan kita bahas dalam inferensi logika kali ini adalah mengenai argumen yang ada itu valid atau invalid. Nah, invalid itu tidak valid ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, nanti kita harus tahu dulu apa itu argumen, apa itu hipotesa, apa itu kesimpulan ya. Jadi bisa dilihat yang dikasih warna merah ini, argumen adalah rangkaian dari kalimat-kalimat ya. Nah, jadi nanti argumen itu kalau sudah merupakan suatu kalimat tersusun dan mengandung arti ya, ini bisa disebut sebagai argumen. Berikutnya adalah hipotesa ya. Hipotesa adalah semua kalimat-kalimat kecuali yang terakhir. Nah, semua kalimat maksudnya seperti ini. Ini bisa dilihat di sini. Ini ada P1, P2 sampai Pn ya. Ini pernyataan ya. Pernyataan di sini yang paling atas di atasnya garis ini namanya adalah hipotesa. Jadi nanti ini P1 ini adalah hipotesa pertama, hipotesa kedua, ketiga dan seterusnya tergantung dari nanti terdapat hipotesanya itu ada berapa. Berikutnya adalah kesimpulan. Ini adalah kalimat yang terakhir, ini yang paling bawah. Ya, ini adalah kesimpulan. Nah, jadi intinya di sini nanti ada dua bagian hipotesa. Ini adalah yang paling atas ini, ya. Jadi di sini ada beberapa hipotesa dan yang paling bawah itu adalah kesimpulan. Di sini biasanya ada titik 3. Titik 3 itu dibaca jadi ya. Jadi kesimpulannya, nah seperti itu, seperti ini, ya. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Nah, dari argumen ini ya, argumen yang merupakan kumpulan dari hipotesa kesimpulan ini, nanti kita bisa menentukan apakah argumen itu valid atau invalid ya. Nah, yang penting kita harus tahu dulu itu apa itu hipotesa, apa itu kesimpulan, apa itu argumen dan seterusnya. Nah, baru nanti kita bisa menentukan mengenai kevalidan dari argumen-argumen yang ada ini gitu ya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Suatu argumen dikatakan valid apabila untuk sembarang pernyataan disubstitusikan ke dalam hipotesa. Jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya juga benar. Nah, begini ya. Jadi argumen itu bisa dikatakan valid itu apabila pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa ya, nanti jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya juga benar. Nah, nanti lebih pahamnya nanti pada slide selanjutnya ya. Jadi di sini nanti hipotesa itu menjadi benar dan nanti akan menjadikan sebuah itu valid gimana, kita bahas selanjutnya. Sebaliknya, meskipun semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan valid gitu ya. Jadi nanti ini ada istilah garis kritis ya. Jadi nanti garis kritis itu bisa kita lihat pada hipotesa yang ada ya, dimana tabel kebenarannya itu seperti apa ya. Nanti setelah garis kritis kita temui ya, kita tentukan, nanti kita bisa menentukan valid atau invalid dari kebenaran dari kesimpulannya ya. Mungkin kalau dari pernyataan ini masih belum begitu jelas, kita akan perjelas pada tampilan selanjutnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah dari argumennya ada, kita harus menentukan mana bagian hipotesa dan mana bagian kesimpulan. Nah, tadi kan kita sudah menentukan yang hipotesa yang mana, kesimpulannya itu yang mana. Nah, kalau sudah dapat menentukan itu, kita bisa lanjut ke yang langkah kedua. Yang langkah kedua adalah buatlah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan. Nah, jadi nanti semua hipotesa dan kesimpulannya itu kita cari kebenarannya menggunakan tabel kebenaran. Itu ya. Langkah ketiganya adalah carilah baris kritis. Nah, ini tadi yang telah saya sampaikan pada tampilan sebelumnya atau slide sebelumnya, kita mencari baris kritis. Baris kritis itu apa? Nah, dilihat baris kritis itu adalah baris di mana semua hipotesa bernilai benar. Nah, pada baris ya. Nah, jadi nanti yang sebaris yang pada hipotesa yang ada itu kalau semuanya nilainya benar ya, maka itu disebut sebagai
baris kritis. Tapi kalau ada satu saja yang nilainya salah pada hipotesa tersebut, itu kita bisa menentukan sebagai baris kritis. Ya. Selanjutnya kalau kita sudah menentukan baris kritis, terus gimana? Nah, kita langsung masuk ke yang langkah keempat. Dalam baris kritis tersebut, jika semua nilai kesimpulan benar, nah, kalau baris kritis pada kesimpulannya yang sebaris dengan baris itu nilainya benar, maka argumen itu bisa kita simpulkan sebagai argumen yang valid. Tapi jika di antara baris kritis tersebut yang ada baris dengan nilai kesimpulan yang salah. Nah, jadi misalkan ada satu ulannya benar semuanya pada tabel kebenaran yang kesimpulan, maka disebut argumen itu adalah argumen yang invalid atau tidak valid. Maksudnya gini, satu aja tidak benar, salah, invalid, apalagi semuanya, gitu ya. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah kita mengecek suatu argumen itu valid atau tidak ya, atau invalid. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Di sini saya memberikan ada dua buah argumen ya. Kita menentukan argumen yang pertama kedua ini merupakan valid atau tidak atau invalid. Kita bahas coba yang pertama dulu. Nah, kita bisa lihat di sini bagian hipotesa mana, bagian kesimpulan mana. Nah, di sini hipotesa. Nah, hipotesanya ada berapa ini? Nah, ini hipotesanya ya. Ini hipotesa. Ya, hipotesa yang pertama. Ini juga sama. Ini adalah hipotesa yang kedua. Ya, ini adalah namanya apa tadi? Kesimpulan. Saya tulis KS itu aja ya. Nah, KS. Nah, kita udah menentukan hipotesa mana, kesimpulannya mana. Ternyata hipotesanya ada dua. Kesimpulannya pasti satu, ya. Nah, kita cari tabel kebenarannya. Langkah berikutnya mencari tabel kebenaran. Nah, di sini tabel dasar pernyataan dasarnya ada 2 P sama Q. Kita bikin seperti ini biasa. Nah, di sini ini adalah hipotesa pertama, ini hipotesa kedua, ini adalah kesimpulannya. Kita cari kebenarannya. Implikasi, masih ingat, implikasi itu kan salah kalau pernyataan pertamanya benar, keduanya salah kan, berarti yang ini. Ini BS, berarti baris kedua bernilainya adalah salah. Nah, lainnya gimana? Lainnya benar. Kita ketemu nilai kebenaran dari hipotesa yang pertama. Kita hipotesa keduanya, cari kebenarannya. Negasi Q, berarti lawannya dari ini. Kalau ini BS, berarti sirinya ya, S, BS. Salah benar, salah benar. Kita untuk kebenaran dari hipotesa sudah pertama sama keduanya. Kita cari hipotesa dari kebenaran dari kesimpulannya. Negasi P, ini BPSS, negasinya berarti ya SPSB. Nah, kita sudah menentukan nilai kebenaran dari hipotesa dan juga kesimpulannya. Setelah itu kita nyari namanya adalah baris kritis. Jadi baris kritis itu adalah baris yang semua nilai kebenarannya sebaris pada hipotesis itu adalah benar, dinamakan baris kritis itu kan. Nah, yang pertama coba hipotesisnya kan yang ini. Yang pertama, ini baris kedua kan. Ini kesimpulannya. Kita cari yang pertama. Hipotesa 1, kedua yang baris pertamanya. Ini BS. Nah, berarti tidak benar semuanya kan. Ini tidak bisa kita sebut sebagai baris kritis. Yang kedua, ini salah benar, ada salahnya. Bukan merupakan baris kritis juga. Yang berikutnya, benar secara ada salahnya ini. Bukan merupakan baris kritis. Nah, ini ternyata benar semuanya. Nah, ini baru dinamakan baris kritis. Ini kebetulan kan hipotesanya ada 2 ya. Hipotesanya kalau ada 10 pun tidak masalah. Jadi 10 kolom pada hipotesanya sebaris itu bisa disebut sebagai baris kritis kalau nilai kebenarannya semuanya adalah benar. Gitu ya. Jadi di sini kita udah menentukan baris kritisnya cuma 1 ya. Jadi bisa 1, 2, atau 3 dan seterusnya tergantung dari tadi. Baris ini bisa kita sebut sebagai baris kritis. Nah, kalau sudah kita menentukan baris kritis, kebetulan di sini cuma 1, kita lihat kebenaran pada kesimpulan sebarisnya itu benar semuanya atau salah. Kalau di cuma 1 ya lihatnya cuma sini aja. Wah, ternyata ini nilainya benar juga. Nah, maka kita bisa sebut bahwa argumen nomor 1 ini adalah argumen yang valid. Ya, gitu ya. Nah, nanti biasanya baris kritis nggak hanya 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ingat, valid kalau semua baris kritis itu
kebenaran dari kesimpulannya yang sejajar itu benar, maka bisa disebutkan dinamakan sebagai argumen yang valid. Ini contoh pertama. Ya. Contoh kedua, biar lebih paham, kita coba lihat di sini. Nah, ini P atau Q atau R. Ya, jadi di sini hipotesisnya ada berapa? Masih dua ya. Ini yang pertama. Ya, hipotesis yang kedua. Ini kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulannya. Oke, kita bina kebenarannya. Karena di sini pernyataan dasarnya sampai R, berarti kita bikinnya seperti ini. Masih ingat kan materi sebelumnya? Nah, ingat bahwa rumusnya adalah 2 pangkat N ya. Karena N-nya pernyataan dasarnya 3, berarti 2 pangkat 3 sebanyak 8. 8 baris. Nah, ini kalau 8 baris dibagi, benarnya 4, salahnya 4. Berikutnya BB, SS, BS, dan seterusnya sampai ini. Kita cari ini hipotesisnya kan yang ini ya, tapi kita mencari ini dulu biar menemukan Q atau R disjungsi. Jadi dia salah kalau keduanya salah. Tadi yang ini sama yang bawah ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini lainnya gimana? Lainnya benar. Next kita mencari. Nah, ini hipotesanya yang pertama, P atau Q atau R. Berarti konsentrasinya pada ini P sama yang ini. Dijungsi lagi, berarti cari yang keduanya salah. Nah, ternyata ini. Ya, ini sama yang ini. Jadi yang salah cuma yang bawah, atasnya benar semua. Ya, hipotesa pertama ketemu. Hipotesa kedua cuma negasi R. Nah, ini hipotesa yang kedua. R-nya BS, berarti lawannya dibalik SB, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kita sudah menemukan tabel kebenaran semua hipotesis. Sekarang kita mencari tabel kebenaran dari kesimpulannya. Berarti ini P atau Q. P atau Q konsentrasinya berarti yang ini sama yang ini. Ingat, dijungsi salah kalau keduanya salah. Nah, ternyata ini 2 baris paling bawah. Berarti keduanya salah. Lainnya gimana? Lainnya benar. Nah, kita sudah menemukan kebenaran dari hipotesa pertama, hipotesa kedua, dan juga kesimpulannya. Kita nyari apa tadi? Nyari tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya, maaf. Mencari baris kritis maksudnya. Ya, maaf. Lidahnya kesleo ya, istilahnya orang Jawa. Pertama, karena hipotesisnya cuma ini 2 ya, berarti konsentrasinya 2 ini. Kalau umpamanya hipotesisnya ada 10 ya, sebarusnya 10-nya harus dilihat. Yang atas dulu BS. Ya. BS berarti salah satunya ada salah, berarti bukan baris kritis. Yang ini, nah ini dua-duanya benar. Berarti ini namanya adalah baris kritis. Ini BS. Ada salahnya salah lagi. Nah ini baris keempat benar-benar, berarti baris kritis. Ini ada salahnya bukan. Ini, nah baris kritis lagi. Yang berikutnya ada salahnya bukan. Ini, nah ketemu. Berarti baris kritisnya ada berapa? Ada 3 ternyata. Nah tadi kalau baris pertama kan cuma 1 ya. Ini ada 3. Nah untuk menentukan validnya, lihat kebenaran pada kesimpulan yang sebaris dengan baris kritis. Nah di sini ini benar. Ini ya, hipotesisnya benar juga benar. Nah, maka bisa disebut sebagai valid. Kalau umpamanya ini di sini salah ini umpamanya, ya, makanya bukan valid. Ya, satu saja yang pada sejajar baris kritis ada salahnya, ini berarti invalid. Gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ternyata ini baris kritisnya ini sudah ketemu. Kita lingkari merah pada apa namanya yang kesimpulan karena apa? Karena ini sejajar dengan baris kritis. Lalu dilihat kebenaran, ternyata benar semuanya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa argumen pada contoh yang kedua ini merupakan argumen yang valid. Gitu ya. Oke, silakan bisa dicermati lagi. Kalau masih bingung bisa diputar ulang. Ya, kalau masih bingung lagi ya silakan bisa menanyakan pada kolom komentar. Gitu ya. Itu tadi 2 contoh ya, dan pasti ingin mencoba latihannya ya silakan setelah dipelajari dan sekiranya paham bisa melihat atau mengerjakan latihan soal yang saya berikan pada slide berikutnya ya. Oke, ini langsung saja kita ke latihannya. Ada 5. Tentukan argumen berikut valid atau invalid. Nah, ada yang pertama berarti ingat ada berapa ini? Hipotesisnya ada 2, kesimpulannya pasti 1. Yang nomor 2, nah hipotesisnya ada 2,
Yang ketiga, nah ini hipotesisnya ada 3 ini ya. Yang keempat hipotesisnya ada 2, ini ada 3 ya. Sini dicoba ya pelan-pelan. Kalau umpamanya kalau memang invalid ya invalid aja ya, nggak usah diulang-ulang udah mantep dalam mengerjakan. Kira-kira ada kesalahan ya sudah ya, karena di sini di antara 5 soal ini ada yang invalid gitu ya. Oke, selamat mengerjakan dan semoga paham apa yang telah saya sampaikan mengenai materi yang telah saya sampaikan hari ini ya, mengenai inferensi logika. Semoga bisa membantu dalam belajar mengenai materi ini ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau umpamanya ada penjelasan yang kurang paham. Saya Ari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.